persamaan gelombang berjalan pada tali ya. Nah, pada simulasi PET Colorado ini kita bisa membahas ya simulasinya atau visualisasinya ya tentang persamaan gelombang berjalan pada tali. Langkah awal kita pilih ya ini yang tak berujung. Jadi biar gelombangnya kontinu terus. Jangan dipilih yang terikat atau jangan yang bebas. Nah, kalau ujung terikat dan bebas ini adalah pembahasan tentang gelombang stasioner karena nanti ada gelombang datang dan gelombang pantul yang saling bersuperposisi gitu ya. Nah, untuk menghindari itu kalau kita ingin menentukan persamaan gelombang berjalan kita pilih yang tak berujung. Kemudian kita pilih osilasi agar dia itu otomatis ya bergerak melingkar sehingga nanti akan membentuk gelombang yang sangat baik ya. Kemudian kita pilih amplitude, kita pilih aja 1 yang paling mudah ya, frekuensi 1, redaman 0, kemudian gerakan normal ya dan tegangan sedang. Nah, diperhatikan di sini pada saat kita play ya, maka terbentuklah ya pada saat osilasi ini berputar, satu putaran dan seterusnya, maka terbentuklah gelombang yang ya kalau kita perhatikan gelombang berjalan ini sama dengan fungsi matematika apa? Fungsi matematika trigonometri sinus ataupun kosinus gitu. Misalnya kita stop nih. Ya. Nah, berarti kalau kita lihat seperti ini berarti gelombang fungsi trigonometri sinus ya, dimulai dari 0. Dengan amplitudo ya atau dengan simpangan yang di bawah ya. Kemudian kalau kita lanjutkan, kita gerak lambat ya. Nah ini ya, ini adalah fungsi sinus ya. Kalau kita lihat seperti ini, nah kalau ini fungsi kosinus begitu, dimulai dari atas ya. Untuk memudahkan kita membahas gelombang, kita samakan saja persepsi kita membahas persamaan gelombang berjalan dengan fungsi sinus gitu ya. Berarti kita mulai dari 0 sini ya, seperti ini. Nah ini ya, ini adalah fungsi matematika sinus, trigonometri sinus ya. Jadi kalau kita tulis persamaannya itu ya, kalau ini adalah sumbu X nya adalah kita anggap sebagai sudut ya, sudut ya, sudut ini, sudutnya namanya theta ya, theta. Kemudian untuk sumbu Y nya ya Y ya, simpangan ya. Nah, kita sebut adalah Y simpangan itu. Nah, kemudian yang paling tinggi ya simpangannya kita sebut ya kemarin apa adalah amplitudo ya. Nah, simpangan yang paling jauh kita sebut amplitudo gitu. Nah, kemudian sudut-sudutnya ini karena ini ada fungsi sinus ya, kita tahu kalau di awal di 0 nih berarti sinusnya sinus 0 radian gitu kan. Kalau dia paling tinggi sinus itu adalah 90 derajat kan gitu. Nah, dengan amplitude 1 ya berarti persamaan trigonometri sinusnya adalah Y sama dengan ya A, ini adalah amplitudenya ya, itu simpangan paling maksimumnya terus dikalikan dengan fungsi sinus di sini, sinus theta. Nah, ini kita sebut theta itu apa? Theta ini kita sebut sebagai sudut fase. Nah, ini apa itu sudut fase? Nanti kita bahas ya. Sudut fase ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini bahwa fase ya atau sudut fase di sini. Sudut fase di sini dalam satuan radian. Apa itu fase gelombang? Fase gelombang itu adalah keadaan gelombang yang berkaitan dengan simpangan dan arah rambatnya. Gitu ya.
Nah, sekarang kalau kita katakanlah di sini sudutnya ya. Sudutnya itu 0 derajat. Nah, kita karena pakai radian, di dalam radian sudut fasenya, maka kita rubah derajat menjadi dalam bentuk radian. Ya, dalam bentuk radian. Nah, jadi 90 derajat kita ganti nanti menjadi radian. Oke ya, kita mulai saja misalnya 0 derajat. Kemudian yang paling gampang-gampang aja ya, 45 derajat misalkan. Kemudian 90 derajat. Ya. Kemudian 180 derajat lah ya langsung ya. Kemudian 270 derajat misalkan ya. Ya. Kemudian 360 derajat. Ini di mana nih titik-titik nih gitu kan? Nah, berarti kalau ini untuk menjadikan radian, kita kan masih ingat ya dalam pelajaran gerak melingkar. Kalau pi radian itu nilainya adalah 180 ya. Kalau 360 adalah 2 pi radian. Gitu. Nah, berarti kalau 90 apa? Setengah pi radian kan? Pi per 2. Ya. Nah, kalau 0 berarti 0 ya, 0 radian. Ini jangan pakai derajat lagi kalau sudah radian. 45 berarti 45 per 180 dikali pi gitu aja ya. Kalau mau mencari berapa pi radian, kita bagi dengan 180 ya. Kemudian kalikan dengan pi gitu. Nah, inilah perubahan degree derajat menjadi radian. Bisa juga dikalikan dengan 2pi. Kalau dikalikan dengan 2pi, maka yang ini 360. Ya, berarti 45 derajat dalam bentuk radiannya adalah 45 per 180. Berarti berapa? 4 ya. Nah, berarti di sini adalah pi per 4. Itu. Ya, pi per 4. Nah, kalau 270 berapa? Berarti 270 itu berarti adalah 1,5 atau 3/2 ya, 3/2 pi radian seperti ini. Nah, sudut-sudut fase yang dalam bentuk radian ini kita letakkan di sini ya. Ini ada 0 radian, di tengah-tengah ini ada berapa? 90 derajat ya, pi per 2 ya. Kemudian tengah-tengah ini berarti berapa? 45 derajat berarti pi per 4 ya, pi per 4. Kemudian ini 180 derajat yaitu pi. Kemudian ini 270 derajat sini ya, tengah-tengah ini ya, itu 3/2 pi. Dan ini adalah berapa? 2 pi radian dan seterusnya. Nah, jadi dengan persamaan sinusoidal Y sama dengan A kalikan sin sudut fase atau sin theta, maka kita akan menurunkan persamaan gelombang berjalan ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian untuk sudut fase ya, ada pengertian sudut fase itu ya, secara matematis sudut fase itu bisa juga dituliskan dalam bentuk ini ya. Nah, dalam bentuk ya 2pi dikalikan dengan fase gelombang. Nah, ya, dikalikan dengan fase gelombang. Jadi kalau theta adalah sudut fase, maka kalau psi ya namanya ya, psi ya, psi itu adalah fase gelombang. Apa itu fase gelombang? Nah, kan gitu kan. Fase gelombang itu adalah keadaan gelombang yang berkaitan dengan simpangan dan arah rambatannya ya.